Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Meliani, NPM A 1L018011 dari kelas BK 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS BK keluarga. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa konseling keluarga diperlukan oleh konselor di dalam kehidupan sekolah? Nah, keluarga dan sekolah merupakan dua sistem yang amat sangat penting di dalam kehidupan anak dan remaja. Keluarga berperan utama dalam mempengaruhi anak-anak dalam proses perkembangan dan sosialisasinya. Kemudian, sekolah tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif, akan tetapi juga mempengaruhi perkembangan perilaku emosional dan sosial. Karena hal itulah, konseling keluarga diperlukan oleh konselor di dalam kehidupan sekolah. Oke, pertanyaan kedua yaitu definisi perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian definisi keluarga menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1988, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap yang sama dalam keadaan saling bergantung. Pertanyaan ketiga yaitu, dalam menghadapi era globalisasi, peran bimbingan dan konseling keluarga khususnya di Indonesia cenderung sangat dibutuhkan, baik dalam setting sekolah maupun di masyarakat. Kemukakan alasan tersebut. Nah, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mempercepat berubahnya nilai-nilai sosial yang membawa dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan bangsa, terutama kehidupan keluarga. Dampak positifnya ialah berkembangnya kecepatan dan tingkat berpikir di dalam berbagai bidang dan terjadi perubahan pola hidup yang lebih efisien dan pragmatif. Sementara dampak negatifnya ialah bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami dan merencanakan dalam merencanakan perkembangan yang begitu cepat dalam berbagai bidang, sehingga terjadi benturan-benturan dengan nilai-nilai luhur dan agama. Nah, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kehidupan seseorang, karena keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Perilaku seseorang di luar lingkungan akan mencerminkan bagaimana kehidupan dalam keluarganya. Oleh karena itu, baik buruknya moral suatu bangsa akan sangat tergantung pada bagaimana pendidikan diterapkan di keluarga. Jika individu dalam keluarga tumbuh dan berkembang dalam suasana yang harmonis dan saling menghargai, maka akan melahirkan generasi yang baik. Sebaliknya, jika dalam keluarga sering terjadi pertengkaran, maka akan tumbuh generasi yang rapuh. Untuk memperbaiki kondisi seperti ini, pendidikan keluarga sangatlah diperlukan. Lingkungan keluarga merupakan media pertama dan utama yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dalam perkembangan anak didik. Lalu namun ada beberapa hambatan yang kemungkinan terjadi pada bimbingan ini. Yang pertama itu, tidak semua anggota keluarga bersedia terlibat dalam proses konseling karena mereka menganggap tidak berkepentingan dengan usaha ini, dan atau karena mereka memiliki terlalu banyak alasan kesibukan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada anggota keluarga yang merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan sikap yang terbuka di hadapan anggota keluarga lain. Padahal konseling membutuhkan keterbukaan dan rasa saling percaya satu sama lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan teori konseling pendekatan psikoanalisis beserta contohnya. Oke, jadi Sigmund Freud pada tahun 1896 sebagai pendiri aliran ini mengungkapkan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran. Jadi alam ketidaksadaran ini dapat diumpamakan sebagai puncak gunung es yang muncul di tengah lautan.
Sedangkan sebagian besar gunung es yang terbenam itu adalah alam ketidaksadaran manusia. Jadi puncak gunung esnya itu hanya terlihat sedikit, sementara yang sebenarnya alam bawah sadar manusia itu yang di bawah puncak gunung es itu yang lebih besar, itu yang sebenarnya. Nah, tujuan konseling ini untuk membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jelas mengembalikan hal yang tak disadari menjadi sadar kembali. Proses konseling dititik beratkan pada usaha konselor agar klien dapat menghayati, memahami dan mengenal pengalaman-pengalaman masa kecilnya, terutama masa usia 2-5 tahun. Nah, contohnya pada kasus misalnya anak yang merasa orang tuanya tidak memberikan kebebasan pada dia, sehingga dia di sekolah ini sering merasa tidak percaya diri dalam mengemukakan jawaban-jawaban yang ditanya oleh gurunya. Nah, setelah ditanya-tanya, ternyata secara tidak langsung di alam bawah sadar peserta didik ini memiliki ketakutan akan kesalahan karena orang tuanya sering melarang dia melakukan sesuatu atau melarang dia melakukan suatu kebebasan dia untuk bereksplorasi, sehingga secara tidak langsung dari masa kecilnya itu terbentuklah di alam bawah sadarnya ketakutan-ketakutan untuk melakukan sebuah kesalahan tersebut. Contohnya seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan pendekatan teori terapi Gestalt dan terapi behavioral beserta contohnya. Nah, kalau teori terapi Gestalt ini, menurut pandangan Gestalt, untuk mengetahui suatu hal kita harus melihatnya secara keseluruhan. Nah, karena bila hanya melihat pada bagian tertentu saja, kita akan kehilangan karakteristik penting lainnya. Hal ini juga berlaku bagi tingkah laku manusia. Untuk menjadi pribadi yang sehat, individu harus merasakan dan menerima pengalamannya secara keseluruhan tanpa berusaha menghilangkan bagian-bagian tertentu. Ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan. Tetapi pada individu yang tidak sehat mengalami ketidakseimbangan, maka akan muncul ketakutan dan ketegangan sehingga melakukan reaksi penghindaran untuk menyadarinya secara nyata. Nah, contohnya ini seperti kasus anak yang sering membuat ulah di sekolah, misalnya dia sering mengganggu temannya, jahil, dan lain sebagainya. Nah, pada kasus ini konselor harus melihat pengalaman klien secara keseluruhan, termasuk pengalamannya di keluarga yang ternyata di keluarga dia kurang mendapat perhatian sehingga dia mencari perhatian di sekolah. Karena hal yang menyebabkannya mencari perhatian itu yaitu keluarganya sendiri yang jarang memberikan perhatian kepada siswa ini, sehingga konselor tidak boleh menutup kemungkinan saja perilaku tersebut terjadi karena perilakunya di sekolah, tetapi konselor juga harus melihatnya secara keseluruhannya, termasuk tindakan atau perilakunya di rumah, perilaku keluarganya di rumah. Nah, sementara terapi behavioral ini yaitu terapi yang memiliki tujuan untuk membantu klien membuang respon-respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat. Dan selain itu, tujuan terapi behavioral untuk memperoleh perilaku baru, mengeliminasi perilaku yang maladaptif dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Nah, seperti kita ketahui bahwa behavioral ini yaitu perilaku. Nah, contohnya seperti siswa yang sering memiliki perilaku yang tidak sopan terhadap guru misalnya. Nah, siswa ini konselor ini membantu siswa untuk membuang perilaku-perilaku lama yang maladaptif alias yang kurang bagus, seperti tidak menghormati guru tersebut. Nah,
Jadi, konselor di sini berperan untuk menciptakan perilaku baru yang lebih sehat, yang lebih baik untuk kehidupan siswa tersebut. Nah, itu saja soal-soal UTS yang bisa saya jawab. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.